Baiklah, kita kali ini akan membahas soal matematika kelas 7 SMP di semester yang pertama. 1. Tentukan hasil dari operasi bilangan bulat berikut. A. Negatif 3 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Nah, perhatikan langsung di jawaban di bawah ya. A itu soalnya negatif 3 ditambah 8, hasilnya itu sama dengan 8 ditambah negatif 3. Karena kita tahu bahwa A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Jadi 8 ditambah negatif 3 itu sama dengan 5. B itu negatif 1 ditambah negatif 6, itu hasilnya adalah negatif 7. Jadi negatif 1 ditambah negatif, jadi negatifnya semakin besar ya, semakin nilai negatifnya semakin besar, tapi secara nilai negatif 7 itu adalah lebih kecil. Kemudian C, negatif 7 dikurangi 2. Nah, hasilnya adalah negatif 7 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 9. Kemudian yang D, 9 ditambah 5 kali negatif 4. Nah, untuk perkalian dan penjumlahan operasi ini diselesaikan dulu yang perkalian ya. Perkalian baru penjumlahannya. Jadi 9 tetap 9 ditambah negatif 20 itu didapat dari 5 dikali negatif 4. Nah, jadi hasilnya 9 ditambah negatif 20 sama dengan 9 dikurangi 20 sama dengan negatif 11. Kemudian yang E 6 dibagi 2 dikurangi 7 dikali 5 sama dengan, kalau ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, maka yang kita dulukan adalah perkalian dan pembagian. Nah, mana yang dulu perkalian dan pembagian? Kita lihat dulu yang paling depan. Jadi, kalau di sini soalnya pertama adalah 6 dibagi 2. Nah, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, itu yang didulukan perkalian dan pembagian, kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, di soal E ini 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Kemudian 5 negatif 5 dikali negatif 7 dikali 5 itu hasilnya negatif 35. Jadi sama dengan negatif 32 ya. 3 dikurangi 35 sama dengan negatif 32. Soal nomor 2, tentukan hasil dari operasi bilangan pecahan berikut. Nah, yang pertama, A itu 3/5 ditambah 1/5. Perhatikan, keduanya sudah penyebutnya sudah sama ya. Penyebutnya adalah 5. Jadi boleh kita langsung jumlahkan pembilangnya. Jadi 3 ditambah 1 itu 4. Nah, penyebutnya tetap. Kemudian yang B, 2/3 dikurangi 1/4. Sama dengan kita samakan dulu penyebutnya. Maka kita cari KPK dari 3 dan 4. Nah, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka pernya 12. Jadi 2/3 itu sama dengan 8/12. Kemudian dikurangi 1/4 itu sama dengan 3/12. Nah, baru boleh kita jumlahkan atau kurangkan. Di situ tandanya kurang. Karena sudah sama penyebutnya, maka 8 langsung dikurangi dengan 3, hasilnya 5. Kemudian 12-nya tetap. Jadi hasilnya adalah 5/12. Kemudian untuk soal C, 5/7 dikali 2/9. Nah, kalau perkalian ini tinggal pembilang kali pembilang,
kemudian penyebut dikalikan penyebut. Jadi 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Kemudian yang di bawah itu 7 dikali 9 hasilnya 63. Jadi hasilnya yang didapat adalah 10/63. Kemudian yang D, 5/7 dibagi 2/9. Nah, kalau di dalam pembagian seperti ini, maka bilangan yang untuk membaginya kita balik, tetapi tandanya berubah jadi perkalian. Nah, di situ terlihat bahwa 5/7 dibagi 2/9 itu sama dengan 5/7 dikali 9/2. Nah, seperti yang nomor C, kalau sudah perkalian maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, hasilnya menjadi 5 kali 9 itu 45, 7 kali 2 itu 14. Maka hasilnya adalah 45/14. Selanjutnya, nomor 3, buktikan bahwa 2/7/9 ditambah 1/5 itu sama dengan 2/44/45. Nah, kita mencari buktinya. Buktinya yaitu 2/7/9 ditambah 1/5 sama dengan 2/44/45. 2/7/9 kita jadikan pecahan biasa itu menjadi 25/9 ditambah 1/5 sama dengan 2/44/45. Nah, kita cari KPK supaya sama, KPK-nya supaya bisa dijumlahkan ya. Jadi kita cari KPK 9 dan 5. Jadi penyebutnya 9 dan 5, kita cari KPK-nya, ternyata KPK-nya adalah 45. Ya. 25/9 itu sama dengan 125/45. Nah, kemudian ditambah 1/5 itu sama dengan 9/45. Nah, sama dengan 2/44/45. Kemudian 125 boleh kita jumlahkan langsung dengan 9 karena penyebutnya sudah sama-sama 45 ya. 125 ditambah 9, 134. Nah, penyebutnya tetap. Jadi hasilnya 134/45 sama dengan 2/44/45. 134 dibagi 45 itu kalau kita buat jadi pecahan biasa menjadi 2/44/45. Nah, maka terbukti ya bahwa jawaban tersebut adalah benar. Kemudian soal nomor 4. Diketahui sebuah segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki seperti gambar berikut. Jika besar sudut A sama dengan 42 derajat, maka berapakah besar sudut B dan C? Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Segitiga ABC itu kaki-kaki sudutnya adalah AB dan AC. Nah, maka sudut B dan sudut C itu adalah besarnya sama. Nah, seperti kita tahu bahwa jumlah besar sudut sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Maka kalau kita jumlahkan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu hasilnya adalah 180 derajat. Nah, sudut A tadi 42 derajat, sudut B-nya X, sudut C-nya X. Nah, maka kita tuliskan di sana 42 derajat ditambah X itu sama dengan 180 derajat. Maka 42 derajat ditambah 2X, karena X ditambah X tadi ya, menjadi 2X sama dengan 180 derajat. Nah, 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 42 derajat. Maka 2X sama dengan 138 derajat.
X sama dengan 138 derajat kita bagi 2 karena koefisien dari X tadi adalah 2. Hasilnya adalah X sama dengan 69 derajat. Jadi besar sudut B dan C itu adalah 69.